Waktu itu kuasa hukumnya Bang Fahmi, ya. Sedang tidak lama kemudian, walaupun pidananya sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada lagi gugatan lawan prestasi juga. Tapi kuasa hukumnya sudah berganti. Kuasa hukumnya saat itu adalah Bang Andi Sapudin, ya. Itu yang gugatan yang kedua lawan prestasi. Itu juga masih sidang sekali sudah langsung dicabut. Ya sudah, kami pikir ya sudahlah, mungkin mereka untuk memuaskan hasrat untuk penegakan hukum, ya nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba ada lagi masuk perbuatan melawan hukum gugatannya. Kami agak bingung, ini apa sebenarnya ini? Ini kok pengadilan dianggap main-main. Tapi ya sudah, kami akan layanin, ya. Tapi kami terkejut dengan angkanya 244 M. Ini dari mana hitungannya? Kan setiap gugatan itu punya landasan, punya dasar hukum. Apalagi kami baca bahwa dasar hitungan dia untuk menuntut ganti rugi adalah karena ditahan. Yang menahan ini siapa? Yang menahan kan kepolisian pada waktu tingkat penyidikan, dan kejaksaan pada waktu tingkat penuntutan, dan pengadilan pada waktu persidangan. Jadi yang menahan adalah tiga institusi ini. Kalau mereka mau menggugat akibat dia ditahan, bukan kami yang digugat, bukan klien kami, tapi Kepala Kepolisian RI, Kepala Kejaksaan Agung, dan Ketua Mahkamah Agung. Itu yang pas digugatnya, karena mereka menahan. Kami kan hanya melaporkan bahwa telah ada tindak pidana. Ternyata klien kami yang digugat. Bahkan yang lucunya, sudah terbukti dinyatakan bersalah melakukan tindakan pemerasan. Kok masih ngotot gitu loh. Kami sebenarnya anggap ini akhirnya menjadi komedi juga ini temanya. Tadi kami serius menanggapi ini nih. Waktu uang prestasi jilid 1 dan jilid 2 kami anggap komedi. Pada waktu diajukan tema gugatan ini, kami tadi menganggap awal ini serius. Tapi akhirnya kami menganggap ini komedi. Akibatnya diputus dengan 4 tahun penjara. Kok masih ngotot gitu mau melanjutkan perdatanya, ya mau tidak mau, karena ini memang mereka landasan hukumnya juga nggak jelas. Kami juga sebenarnya kami punya hak, tapi kami menunggu putusan ini tetap inkrah baru kami mengajukan gugatan. Tapi karena kami digugat, mau tidak mau kami mengajukan gugatan balik yang dinamakan oleh konvensi itu. Makanya kami ajukan. Hitung-hitungannya sebenarnya kalau kami jelas hitungannya 4M itu adalah kerugian dari pihak klien kami pada waktu dilakukan tindakan pemerasan, dan 500M ini juga ada hitung-hitungan kami. Walaupun sebenarnya menurut opini publik saat ini itu seakan-akan main-main, sebenarnya tidak. Kami jelas punya ada hitung-hitungannya. Kemarin memang kami bilang bahwa sebenarnya hitungan kami itu sesuai dengan konsultan ekonomi yang kami pakai adalah 544 M. Tapi apapun namanya, kami mencoba berusaha untuk supaya yang terbaik, ya. Kami juga tidak mau sewenang-wenang sebagai kuasa hukum dari pihak tergugat. Kami hanya supaya mengetahui bahwa pihak penggugat itu hati-hatilah melakukan gugatan. Karena walau bagaimanapun, kalau gugatan ini tidak mempunyai dasar hukum, apalagi hitungan yang nggak jelas dasar hukumnya, kasihan. Kami secara pribadi ya, bahwa sebagai kuasa hukum Raja Gladys dari awal selalu menyatakan bahwa kami kasihan nengok terdakwa ini sebenarnya. Dia punya tanggung jawab, dia sebagai kepala rumah tangga, dia punya anak. Tapi hendaknya kami tadi berpikir bahwa mungkin dengan ada putusan ini suasananya bisa cooling down, bisa tenang kembali. Ternyata justru tidak selesai-selesainya.
Maka kami ya apa boleh buat, kami terpaksa melakukan gugatan balik nantinya pada waktu sidang ini dibuka kembali melalui perkara pokoknya. Bang, berarti andai pihak NM nggak menggugat, itu nggak akan ada rekonvensi dari tim RG, Bang ya? Tidak mungkin kami melakukan tindakan itu sebenarnya. Kami juga tahu bahwa kalaupun nanti tadinya ini tidak digugat kami juga kan diam sebenarnya. Gak pernah kami melakukan suatu tindakan hukum apapun, kecuali pidana silahkan berjalan. Tapi yang lain-lain kami tidak ada. Tapi memang alangkah anehnya memang ini kasus. Sudah jelas terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tapi kok yang menggugat, ngotot lagi menggugatnya. Mau tidak mau kami terpaksa. Walaupun kami punya landasan hukum, tapi semekanisme hukum sebenarnya tunggu dulu putusan inkrah, baru bisa mengajukan gugatan. Dan itu kami belum pernah terpikirkan untuk melakukan gugatan sebenarnya. Kenapa? Kami menunggu putusan majelis hakim, apakah uang ini dikembalikan kepada klien kami atau dirampas negara. Itu sebenarnya kami menantikan itu, sebenarnya menunggu putusan itu. Sehingga kami nggak ada melakukan tindakan apapun. Tapi namanya kami digugat, ya apa boleh buat. Ya kadang-kadang yang berpikirnya juga, ini benar nggak sih gugatannya ini? Kasihan Nikitanya sendiri jadi korban nantinya. Terkait duit 4M itu emang Dok DRG emang ingin kembali atau gimana, Bang, terkait duit 4M yang ada di Niki itu? Ya mekanisme hukum ya harus kembali sesuai mekanisme hukum. Tapi mekanisme hukumnya bagaimana? Bisa dengan putusan pengadilan nantinya. Putusan pidana itu kan nanti disebutkan bahwa ini 3,4M yang disita itu nanti diputuskan oleh pengadilan. Sampai putusan tetap apakah ini dikembalikan kepada klien kami atau dirampas negara. Kan kita belum tahu, belum pasti. Makanya kami menunggu itu sebenarnya kepastian hukum untuk putusan yang tetap. Lalu bisa kami mengambil langkah hukum, apa yang harus kami lakukan. Berarti secara pribadi DRG ingin kembali duit itu, Bang ya? Secara pribadi mau, Bang? Ya secara pribadi uang 4M cukup besar. Oke, siap. Ya kalau bagaimanapun kita tahu lah uang itu tidak kecil. Ya 4M itu cukup sangat besar sebenarnya. Tapi kena angka ini yang kami digugat lah 244M lah, 104M lah, ya kita juga agak membingungkan. Tapi ya sudahlah, ini sudah berjalan mekanisme. Nanti Selasa depan kami akan menjawab atas proposal pihak penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Selasa nanti kami akan menjawabnya dan menanggapinya. Ya kalau tidak ada ketemu ya berarti deadlock. Karena kami ajukan itu 504M. Ya, 500 itu kerugian imaterial, 4M itu adalah kerugian akibat pemerasan. Ya makanya secara kalau mekanisme hukum kita kan kalau nggak dikembalikan, yang menentukan dikembalikan ke klien atau organisasi atau ke dirampas negara ini apa sih, Bang? Nanti putusan pengadilan. Kita juga menunggu putusan pengadilan yang bersifat tetap. Kalau saat ini kan putusan kemarin pada waktu putusan di pengadilan negeri dikembalikan kepada klien kami. Tapi nanti itu semuanya tergantung putusan majelis hakim yang sudah bersifat tetap. Kita akan lihat. Kami sebenarnya menunggu itu. Tapi kami digugat. Ya, apa boleh buat? Anda menggugat, kami akan jawab. Kami akan gugat balik sesuai mekanisme hukum. Anda gugat 200M, 244M, kami akan jawab bahwa 544M tadi kami hitung-hitungan kami. Besok pada waktu mediasi atas jawaban atau tanggapan proposal dari pihak penggugat, kami akan mengajukan 504M. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, Bang, kalau terkait Abang ngegugat pihak RG menggugat balik NM, dulu Abang pernah bilang saat awal-awal gugatan non prestasi adalah komedi. Nah, saat Abang tim kuasa hukum RG menggugat nih kemarin,
Itu justru dibalikin bang. Ini adalah komedi jilid 1 dari pihak Nikita Mirzani bang. Dibalikin nih bang, gimana bang? Yang menggugat kan mereka, bukan kami. Kami kan hanya Enggak, rekomensi ini bang. ya komisi kan jawab, dia menggugat kita jawab. Hitung-hitungan dulu 200 sen, dari mana hitungannya 294 M? Ada nggak hitungan siapa yang rugi? Yang terbukti bersalah siapa? Saya kasih ilustrasi satu contoh ya. Kalau ada kasus penipuan, saya menipu bapak ini, ya, saya ditahan karena pengaduan dia ke polisi. Apa iya? Saya sudah terbukti dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri. Saya menggugat dia. Kan aneh. Harusnya pihak yang ditipu yang menggugat. Karena uangnya sudah diambil 4 M. Sama dengan kasus ini, pihak pemeras yang menggugat. Kan aneh. Harusnya kan pihak kami yang diperas yang melakukan gugatan sesuai dengan adanya putusan pengadilan pidana. Jelas ya? Ini mestinya yang dirugikan yang menggugat. Ini terbalik. Makanya mungkin ini satu-satunya di Indonesia sampai saat ini yang terbukti dinyatakan bersalah melakukan gugatan PMH. Ini satu-satunya di Indonesia. Saya juga jadi, atau saya memang sudah ketuaan, tidak memahami perkembangan hukum, saya juga nggak tahu. Tapi sepengetahuan saya selama saya profesi sebagai advokat ini, baru ini satu-satunya di Indonesia yang terbukti dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri dalam tindak pidana. Yang terbukti bersalah ini melakukan gugatan kepada yang diperas. Ini aneh memang. Tapi ya, mungkin pengetahuan daripada pihak sana sudah terlalu canggih. Saya juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan janganlah ego kita tingkatkan. Kasihan itu klien kita. Justru dampaknya jika ini berjalan sidang, maka semua harta daripada pihak penggugat dan hal ini kita, kami akan lakukan minta penyitaan. Bang, ini kan apa kalau minggu depan tuh kan jawaban ya bang? Ya. Jawaban. Nah, kalaupun deadlock ini, abang ngerti hukum ya bang? Arahnya akan seperti apa sih bang? Apakah ini NOK? Apakah seperti dengan bukti-bukti yang mereka punya? Kalau kami tidak mengajukan rekovensi, ya kemungkinan besar NO gugatannya. Tapi kalau jika kami mengajukan rekovensi nantinya, kami sudah masuk pihak penggugat. Jadi kami penggugat rekovensi. Baik itu pihak penggugat jadi tergugat rekovensi. Jadi sesuai dengan fakta-fakta hukum, bisa saja majelis hakim dalam hal ini yang mengadilinya mengabulkan permohonan kami, gugatan kami. Minimal itu yang 4 M. Itu minimal yang 4 M. Kalau yang 500 M ini kan imaterial, ya. Biasanya sih majelis hakim sih tidak begitu, hanya melihat bukti-bukti aja biasa majelis hakim. Tapi dalam hal ini ya itu kerugian pihak penggugat saat ini sebenarnya. Makanya cobalah tenangkan situasi, coba introspeksi diri. Selalu kami ingatkan, introspeksi diri dulu. Kalau sudah dinyatakan terbukti bersalah, ngapain sih buat gugatan segala lagi? Ya sudahlah, tenang-tenang dulu di dalam tahanan. Coba menenangkan diri. Ini apalagi di dalam tahanan, kami juga kemarin melihat media massa yang begitu hebohnya. Ya, sebenarnya kami tidak mau komentari tadinya, tapi begitu hebohnya suasana di sosial media ini, bahkan tadi Dirjen Pas memberikan keterangan bahwa ini menyangkut masalah adanya komunikasi Nikita yang sudah terbukti dinyatakan bersalah, dan dalam tahanan ada komunikasi dengan pihak lain, dan ini juga menyangkut masalah
adanya penjualan produk. Ini sudah bagus sudah. Tapi ya tadi sesuai dengan kata Dirjen Pas menyatakan itu diperbolehkan. Ya. Tapi yang kami tahu selama ini bahwa panjang pihak terdakwa di dalam tahanan hak-haknya menyangkut masalah mau melakukan komunikasi dengan pihak ketiga lain atau pihak luar, biasanya diutamakan adalah pihak keluarga, pihak PH-nya, bukan untuk bisnis. Hanya salahnya ketentuan kita belum ada mengatur ini, sehingga ini menjadi suasana yang mengebohkan. Dirjen Pas harusnya membuat ketentuan. Ini kan kelemahan pada pemerintah kita, kurang mengantisipasi kondisi perkembangan teknologi saat ini. Kalau dulu kan nggak ada komunikasi per HP ini, tidak diantisipasi, mestinya diantisipasi, dibuat ketentuan sehingga masyarakat tidak tanya ini ada apa. Buat ketentuan atau peraturan menyangkut masalah pemakaian HP di lapas dan sosialisasikan sehingga masyarakat tahu, tidak seperti kayak gini heboh. Kok bisa tahanan bisa komunikasi dengan pihak luar pakai video call dan itu digunakan untuk dagang? Ini sebenarnya yang membuat suasana makin menghangat. Sebenarnya itu kalau lihat bahwa Dirjen Pas harusnya bertanggung jawab untuk membuat ketentuan persyaratan soal yang dalam status tahanan, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Itu mungkin menjadi satu hal yang menjadi pemikiran kita bersama juga. Silahkan media memberikan masukan kepada Dirjen Pas supaya ini bisa dibuat ketentuan yang jadi nggak heboh gitu. Bang, perihal video call ya Bang ya, kita bukan bicara live TikTok atau jualan. Video call itu memang setiap tahanan itu memiliki hak dan difasilitasi oleh pihak lapas gitu Bang. Karena berawal dari COVID kemarin gitu kan, tidak kira boleh lah untuk video call, berlanjut sampai sekarang gitu. Nah itu apakah melanggar Bang kalau kayak gitu menurut Abang? Memang kalau itu memang ada ketentuan yang ada, silakan. Tapi kan masyarakat selama ini tidak tahu ada ketentuan ini. Makanya buatlah ketentuan, sosialisasikan kepada masyarakat, jadi nggak heboh gitu. Ini kasihan juga ini kepala lapasnya jadi bulan-bulanan juga ini memberi seakan-akan dia ada sesuatu hal yang tanda tanya. Ada apa ini? Kasihan. Padahal dia niat bagus bahwa walaupun jadi napi sekalipun masih bisa komunikasi dengan keluarganya. Tapi akibat kejadian ini semua ini dibatasi. Kasihan memang. Makanya tolong pada Dirjen Pas buat ketentuan, buat peraturan menyangkut masalah komunikasi melalui telepon ini, HP ini, sehingga masyarakat tidak menjadi tanda tanya. Jadi kalau sudah ada ketentuan atau peraturannya jelas, nggak ada debat-debat lagi, nggak ada suasana yang heboh lagi di media sosial gitu. Itu harapan kita supaya antisipasi kondisi ini.